Selamat sore Pak Iwan, selamat sore Ibu Bapak terkasih. Shalom sahabat Scripture Union Indonesia. Apa kabarnya di sore hari ini Bu Bapak? Di hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024. Saya Luar Restu biasa. Santoso kembali hadir menyapa Ibu Bapak terkasih selama 1 jam ke depan di dalam program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Saat ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, Bapak Dr. Lahargo Kembaren, dokter spesialis kedokteran jiwa. Beliau adalah psikiater Rumah Sakit Dr. Haji Murzuki Mahdi Bogor dan juga di Rumah Sakit Siloam Bogor. Salam sejigo, selalu sehat jiwa bersama Lahargo. Demikian slogan narasumber hebat kita ini. Selamat sore Pak Lahargo. Selamat sore Mbak Restu, salam Sechigo. Nah, itu dia yang saya tunggu-tunggu atau bahkan kita tunggu-tunggu. Ini tagline yang terkenal nih, salam sejigo gitu ya. Sehat jiwa bersama Lahargo. Kabar sehat, Pak? Kabarnya sehat luar biasa, meskipun Puji. Bogor sedang hujan, tapi Aduh. hati dan pikiran kita tetap hangat tentunya. Waduh, malah Jakarta merindukan tetes air hujan itu, Pak Dokter. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Dokter untuk Ya, kesekian kalinya menjadi narasumber di acara SBSUI atau Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Baik, Ibu Bapak terkasih, topik kita pada sore hari ini adalah sensitif atau kreatif. Nah, ini berbicara mengenai generasi Z. Sebenarnya apa sih itu generasi Z? Banyak sekali istilahnya, generasi Z, kemudian ada generasi strawberry dan sebagainya. Ini ada kesamaan atau perbedaan atau memang usia yang sama? Dan belum lagi perilaku dari generasi ini yang ternyata begitu akrab dengan era digital. Takutnya atau ketakutan dari orang tua sendiri adalah ketika mereka akrab dengan yang berbau digital atau teknologi, justru norma-norma kesopanan, kemudian kedekatan dengan orang tua itu mulai bergeser gitu ya. Mereka lebih peduli dengan pertemanan mereka, teknologi dan sebagainya, sedangkan keluarga mereka sedikit diabaikan atau keluarga semakin dijauhkan oleh mereka dan kesensitifan mereka itu gampang tersinggung. Apakah demikian? Atau justru sebenarnya ketika mereka dekat dengan teknologi mereka begitu kreatif. Nah, hari ini kita akan mencoba menggali hal itu. Tentunya dari narasumber kita, Bapak Dr. Lahargo. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini. Yang terlebih dahulu saya akan pimpin di dalam doa. Mari Ibu Bapak, kita berdoa. Terima kasih ya Kristus. Hari ini kau jumpakan kami kembali di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Bersama dengan narasumber hebat kami, Bapak Dr. Lahar. Terima kasih untuk kesediaan beliau yang kesekian kalinya menerima undangan untuk pemateri di acara ini. Materi yang akan beliau berikan pada kami tak akan percuma, akan menjadi harta yang berharga bagi kehidupan keluarga kami kelak, khususnya untuk anak-anak kami. Kristus, berkata-katalah dan berkaryalah melalui narasumber kami hari ini. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Dokter Lahargo, sesi pertama ini kami serahkan kepada Bapak. Silahkan. terima kasih Mbak Restu, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah bisa terlihat dengan baik screen-nya? Aman, Pak Dokter. Mungkin bisa diperbesar. Ya, terima kasih Pak Dokter. Oke, ya, selamat sore menjelang malam buat Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir pada kesempatan pada hari ini. Kita akan berdiskusi bersama ya satu topik yaitu yang diangkat judulnya adalah sensitif atau kreatif. Kita mau melihat ini seperti apa tantangan untuk pola asuh parenting di zaman yang sekarang ini yang tentunya mungkin berbeda ya dengan generasi-generasi di masa kita. Dan kalau dilihat kondisi anak dan remaja di masa kini juga banyak sekali yang kemudian memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya. Dan kita akan berdiskusi bersama tentang hal ini.
Iya, tadi saya Dokter Lahargo Kembaren. Sejigo itu slogan saya, sehat jiwa bersama Lahargo. Boleh berkunjung ya ke laman Instagram ataupun TikTok saya. Ada quote, ada tips tentang kesehatan jiwa. Bapak Ibu sekalian, dunia kita ini adalah dunia yang terus-menerus berubah gitu ya. Timeline revolusi industri itu dimulai dari 1.0, itu zamannya mekanisasi, perkembangan terus berlanjut. Ada elektrifikasi 2.0, otomasi 3.0. Pertama kali ada komputer dan banyak barang elektronik di sini. Sekarang kita berada di sebuah zaman yang disebut sebagai digitalisasi 4.0, di mana semua perangkat itu hampir semuanya terhubung dengan internet. Ada artificial intelligence, ada penyimpanan data di cloud, ada chat GPT. Dengan mudah kita bisa surfing, berseluncur di internet, mencari informasi, dan melakukan berbagai aktivitas digital lainnya. Kedepannya nanti ada masuk 5.0 katanya, yaitu personalisasi, memanusiakan manusia dengan teknologi. Manusia juga terus berubah karena menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan dunia ini. Oleh karena itu, kita mengenal banyak generasi, dan di setiap generasi ada karakteristiknya tersendiri. Misalnya, anak orang tua kita nih, mungkin masih ada ya, yang lahir di bawah tahun 1945, itu disebutnya generasi builder. Kemudian seterusnya adalah kakek nenek atau opa oma nih sekarang ini baby boomer sama tahun 46 sampai 64. Saya masuk generasi X ini. Kemudian ada generasi Y atau generasi milenial. Anak-anak sekarang namanya disebut Gen Z. Mereka sekarang ini banyak yang sudah SMP, SMA, kuliah, udah ada yang bekerja juga. Nah, anak-anak yang SD dan TK nih, ini masuk lagi nih, namanya generasi Alpha. Nanti nextnya ada generasi Beta gitu. Jadi ternyata setiap manusia di setiap generasi itu punya ciri khas, punya karakteristik. Karena itu adalah merupakan bagian dia menyesuaikan diri dengan dunia dan perkembangannya. Anak-anak sekarang ya kita sebut generasi alfa gitu ya. Mereka lahir 2010 sampai dengan 2024 ini. Ini masuknya generasi alfa. Nah, generasi alfa ini itu bertambah dengan demikian pesatnya ya. Setiap minggu tuh ada 2 juta lebih anak-anak yang lahir di seluruh dunia. Kalau saat ini proporsinya masih sama nih Gen Z dengan Gen Alpha, tetapi 10 tahun ke depan itu proporsi anak-anak Gen Alpha ini akan jauh lebih meningkat nih. Dan ini yang menjadi tantangan tentunya bagi kita sebagai orang tua. Karena banyak sekali sekarang orang tua kok kayaknya jadi gagap, jadi khawatir, jadi panik gitu ya. Bagaimana sih cara mengasuh anak-anak di zaman sekarang ini? Masalah-masalah kehidupan psikososial itu semakin meningkat. Nah, kenalilah karakteristik dari anak-anak zaman sekarang ini. Mereka mobile ya, sibuk dengan gadgetnya, tapi juga wawasannya sangat global gitu. Jadi banyak banget dapat informasi. Ini anak saya yang paling kecil gitu, itu tiba-tiba bilang gitu ya, Pak, kita kayaknya pindah negara aja deh. Loh, kenapa pindah negara? Ini nih, kok beritanya rame banget ini, ribut sana ribut sini, aku jadi khawatir gitu ya. Jadi mudah banget ya informasi itu didapatkan. Kemudian mereka tipenya visual memang gitu ya, ada gambar, ada suara, ada video, itu memudahkan mereka mencerna sesuatu. Kemudian digital. Nah, jadi teknologikal banget ya, baru kenal dengan suatu media digital cepat banget bisanya. Dan juga sosialisasinya yang sangat kurang karena sibuk dengan dunia maya dan digital, sehingga keterampilan sosial itu sangat minim banget. Nah, generasi alfa ini perlu kita kenali ya. Saya beberapa kali ngobrol dengan mereka. Ada beberapa istilah tuh yang mereka punya ini. Coba nih, Bapak Ibu kira-kira tahu nggak nih istilah-istilah Gen Alpha atau kalau zaman saya dulu bahasa slangnya nih, bahasa gaulnya. Today I'm teaching my auntie Gen Alpha Slam. Bad vibes. Negative aura. Leader. Sigma. Bad. Skibidi. Loser. Wait, Ohio. Trying to look good. Mewing. Charisma. Riz. Loose. Big L. Lies. Cap. Stealing. Phantom Tax. Ya, ini bahasa-bahasa yang baru mungkin untuk sebagian besar dari kita ya.
Tapi inilah dunia yang harus juga kita pahami dan mengerti. Karena kalau enggak, kita nggak akan bisa dekat dengan mereka. Anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ini mulai masuk juga nih ke masa-masa remaja. Dan sebagai orang tua kita perlu paham gitu ya kehidupan anak remaja seperti apa gitu ya. Nah, anak remaja itu seperti ini. Yes, jadi kita perlu pahami hormon seksual mereka sudah mulai meningkat perhatian terhadap lawan jenis, naksir, loyalitas mereka pada kelompok seusianya, dan masih labil karena perkembangan otaknya ya masih bertumbuh, jadi gampang banget terpengaruh, bersifat egois, ingin menang sendiri, baperan gitu ya, gampang banget merasa tersinggung, marah, malu, cemas, ingin dipuja, ingin dihargai, atau narsisistiknya tinggi sekali dan rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Memahami karakteristik anak remaja ini akan memudahkan kita memberikan apa yang mereka butuhkan gitu ya. Misalnya aja gitu ya, narsisnya gitu ya. Jadi mereka tuh ingin sekali dihargai, diapresiasi, divalidasi. Oleh karena itu berbagai platform media sosial sekarang tuh tombol like, love, subscribe, follow gitu ya, itu banyak banget gitu ya. Dan itulah yang dibutuhkan memang untuk oleh anak-anak remaja. Nah, sekarang orang tua sangat minim ya memberikan ini. Sekedar tepukan di pundak, menyatakan kita bangga dengan apa yang dia capai, acungan jempol yang menunjukkan kita mengapresiasi pencapaiannya itu mungkin sekarang sudah lebih minimal ya, lebih kurang gitu. Padahal itu semua sangat dibutuhkan oleh anak-anak di masa yang sekarang ini untuk membuat mereka tidak menjadi anak yang sensitif, tapi justru menjadi anak yang kreatif. Nah, ini karakteristik anak-anak generasi sekarang ya, hyper connected. Mereka adalah penduduk asli dunia digital, baik Gen Alpha maupun Gen Z ya. Independen, pengen bebas menyatakan segala hal tentang dirinya. Visual ya, suka banget yang sifatnya gambar, video, menarik perhatian mata gitu ya. Makanya telinganya jangan jarang dipakai ya. Sekarang ini anak-anak pakai ini lagi earphone gitu ya. Jadi sulit untuk berkomunikasi secara verbal kalau kita memang nggak punya waktu yang khusus dengan mereka. Technological, gitu ya. Jadi mudah belajar teknologi yang baru. Diverse, nah ini harus hati-hati ya. Mereka tuh banyak banget keragamannya, mulai dari bahasa, point of view-nya, cara berpikirnya itu diverse gitu ya, nggak seperti anak-anak zaman dulu yang mainstream banget gitu. Kita kadang-kadang kaget mereka punya pemikiran-pemikiran tertentu. Nah, masalahnya adalah mereka juga rentan ya terhadap mental health problem. Jadi masalah kesehatan jiwa, cemas, depresi, sepi, itu nanti akan kita bahas lebih detail. Jadi, masa anak dan remaja di zaman sekarang ini adalah fase kritis bagi kesehatan mental. Pertama, karena memang masa perkembangan ya, baik fisik, otak, emosional, identitas, dan sosialnya. Nah, ini juga nih, stresor mereka itu cukup besar. Banyak banget peristiwa traumatis, dan sayangnya peristiwa traumatis ini justru diberikan oleh orang tuanya. Orang tua yang justru memberikan kekerasan, verbal, pengabaian, pada anak dan itu memberikan trauma bagi anak. Kekerasan internet, belum lagi kegiatan-kegiatan di sekolah, beban akademik yang tinggi, bullying, misalnya itu menjadi sumber stresor. Ini data dari WHO. 1 dari 7 anak remaja di masa sekarang ini punya masalah dengan mentalnya. Dan angka self-harm, suicide itu semakin meningkat ya. Bunuh diri itu jadi penyebab nomor 4 kematian anak remaja di masa sekarang ini. Ya, ini dia. 1 dari 7 anak muda sekarang ini punya kondisi kesehatan mental yang nggak baik ya. Gangguan cemas, depresi itu yang paling banyak. Ini beberapa isu yang coba saya lihat ya dari kondisi anak mental remaja sekarang yang membuat mereka sangat sensitif di masa sekarang ini. Jadi banyak itu anak-anak SD, SMP, SMA atau kuliah datang gitu ya dok, saya kena mental nih dok, mental breakdown nih dok gitu. Wah, jadi sensitif sekali ya terhadap suatu pemicu-pemicu
yang mungkin oleh orang tuanya dianggap itu biasa gitu ya, tapi buat mereka ini cukup sensitif nih gitu ya. Belum lagi ada pubbing atau toxic relationship. Anak sekarang juga FOMO ya, fear of missing out, takut ketinggalan berita, takut ketinggalan update gitu ya. Self diagnosis ini juga banyak, self harm and suicide, dan FOPO, fear of other people's opinion. Takut dia kalau melakukan sesuatu, ngomong sesuatu, berkomentar nanti aku kelihatannya aneh nggak ya di hadapan orang gitu ya, sehingga kepercayaan dirinya jadi berkurang ya. Nah, anak-anak sekarang ini banyak yang overthinking. Seperti apa itu overthinking? กลับมายืนสิกลับมาเอาจับมายืนจับมายืนกระน้ำแค่เนี้ยกูเบื่อ Ya, jadi overthinking itu seperti itu ya, memikirkan sesuatu padahal kenyataannya belum seperti demikian ya, jadi tidak sesuai dengan realitanya. Pikiran yang negatif tentunya nggak pernah ya memberikan kehidupan yang positif dalam hidup kita. Nah, ini yang seringkali jadi sumber trauma nih, keributan dalam keluarga. Dan gara-gara masalah yang sepele, orang tua kadang-kadang nggak sadar tuh mereka ribut, intonasinya tinggi, emosional, pemilihan kata-kata itu bisa menyakiti hati anak mereka. Padahal dikatakan kita nggak boleh ya menyakiti, jangan jangan bangkitkan amarah pada anak-anakmu, jangan menyakiti hatinya. Nah, keributan itu bisa karena hal-hal yang sepele. Nah, ini sekedar contoh aja. Aku tawarkan nasi goreng atau mie goreng, kenapa kau pilih yang lain? Ya udah terserah Bunda. Iya, kok terserah aku. Pilihan yang gampang kayak gitu aja aku nggak bisa memutuskan, Bang. Aku nggak mau ngerepotin Bunda. Bang, kalau aku udah menawarkan, berarti aku udah siap sedia untuk direpotkan. Kok tinggal jawab aja susah. Ya udahlah, nasi goreng. Ih, kok nadanya kayak terpaksa gitu, Bang? Ya terus aku harus kayak mana sih Bun? Yang tegaslah sikit, biar nggak salah paham, Awak. Ya udahlah mie goreng aja. Ya udah mie goreng. Ah kan? Gak punya pendirian kau kan? Tadi kau bilang nasi goreng, sekarang mie goreng. Kau memang yang udah tua, pasti aja kau labil. Kenapa kau kayak gitu? Oh tuh rumit kali. Ya udah bikinkan lah kopi goreng, mie goreng, nasi goreng, semua yang di rumah kau goreng. Kan emosi kau menunjuk kau. Ya, ya, ini satu ilustrasi, tapi mungkin banyak ya keluarga sekarang yang seperti ini. Dan dari pasien-pasien anak-anak dan remaja yang saya tangani, mereka bisa mengidentifikasi ya bahwa mereka stres, depresi itu gara-gara keluarga gitu. Jadi sepertinya harus banyak keluarga yang bertobat di masa yang sekarang ini dan miliki pengetahuan, keterampilan untuk bagaimana memberikan pola asuh yang terbaik bagi anak. Kita bahas nanti bersama. Nah, zaman sekarang juga ada penyakit nih, namanya penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini bukan cuma orang tuanya nih, anak-anaknya juga udah mulai nih. Ya, jadi kadang-kadang nggak sengaja mungkin kita komunikasi gitu ya dengan anak-anak kita, tapi kita jadi menularkan value atau mindset kita itu yang nggak suka ngelihat pencapaian prestasi gitu ya. Nah, ini juga problem nih tentang kesehatan jiwa tentunya. Atau ini gitu ya, banyak orang narsis nih di sekitar kita atau nama penyakitnya disebut NPD, Narcissistic Personality Disorder. Iya ya, banyak orang-orang yang narsis dan seringkali kita ngelihat hal itu juga jadi bikin insecure ya dan juga dialami juga nih oleh anak-anak zaman sekarang. Sekarang ini coba kalau misalnya kita atau anak-anak posting di WA status, di Insta Story itu belum 1 menit udah dilihat. Siapa yang view, siapa yang komen, siapa yang like gitu ya. Itu sisi narsisistik kita dan kenapa itu bisa sekarang ini banyak orang-orang yang NPD karena di masa kecilnya mereka nggak dapat supply narsisistik, apresiasi, validasi dari orang terdekat, yaitu adalah orang tua. Kemana orang tuanya selama ini?
Nah, masalah selingkuh, masalah perceraian itu jadi problem juga nih. Saya setiap hari ada aja family therapy, couple therapy gitu ya. Karena banyak pasangan-pasangan itu yang seperti ini. Terdiam, hanya bisa diam, ingin menyerang. Ya, inilah yang terjadi. Anak akhirnya harus menjadi korban ya. Karena memang gitu ya, namanya setia itu jatuh cinta itu mudah, berpindah cinta itu gampang ya. Apalagi sekarang banyak banget ya berita-berita perselingkuhan, perceraian. Tapi bertahan pada cinta yang sama itu spesial dan itu hanya muncul dari jiwa-jiwa yang Heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Ya, setia itu berkelas banget ya. Dan di zaman sekarang, anak-anak gampang gitu ya. Ngelihat ketidaksetiaan, perselingkuhan, perceraian, dan itu jelas itu traumatik buat anak-anak di masa sekarang lagi. Apalagi kalau itu dari orang tuanya. Nah, sehingga sekarang kita banyak melihat ya, anak-anak ini kok sudah mulai nih melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya ya. Kasus self-harm, cutting ini sangat meningkat. Hampir setiap hari ada aja nih saya temukan gitu ya. Anak-anak bahkan yang masih muda saya dapetin anak SD ya. Udah mulai tuh ada cutting-cutting. Waktu ditanya gitu ya ke mereka, kenapa kamu cutting seperti itu? Melukai diri, menyayat tangan. Waduh, saya di ghosting dok sama pacar saya, katanya. Waduh, ini bucin banget nih masih muda kayak begini. Saya sampai bikin quote ya buat mereka gitu ya. Anak muda perlu belajar relasi yang sehat ya, jangan terlalu bucin. Kalau kamu di ghosting, berhenti scrolling, berhenti stalking, karena ujungnya bikin overthinking, yang bikin keluar budget untuk healing. Ikan hiu makan daging, percuma bilang I love you, karena buat dia kamu tidak penting. Tak apa patah hati, tapi hidup kamu lebih berarti. Mereka perlu banyak belajar. Dan dari mana belajarnya? Dari orang tua tentunya. Bagaimana relasi yang sehat itu. Nah, tetapi menarik kita melihat kenapa fenomena self-harm ini trennya semakin meningkat ya. Jadi self-harm itu tindakan dengan sengaja melukai diri sendiri, menimbulkan kesakitan pada tubuh dengan tujuan mendapat ketenangan. 10% anak muda melakukan ini. Ada yang melakukannya dengan cutting, mengiris tangannya, paling banyak di tangan ya, ada juga di badan, di kaki gitu ya. Nggak harus kelihatan, bahkan mereka nggak mau kelihatan sebenarnya gitu ya. Hitting, memukul, benturin kepala, jatuhin badan ke lantai, atau ini, addiction. Banyak sekarang anak-anak muda gitu ya yang kemudian jatuh pada kecanduan, baik games online, internet, medsos, bahkan pornografi atau yang lagi rame nih judi online gitu ya. Dan itu problemnya adalah problem stres, mental emosional yang tidak tertangani dengan baik tentunya. Nah, kenapa bisa muncul self-harm? Pertama adalah ada emotional suffering. Memang ada stres, ada masalah kesehatan mental, yang kemudian kalau nggak punya support system, nggak ada manajemen stres yang baik, maka akan emotional overload, makin bertumpuk, makin berat. Dan di satu waktu mereka akan panik ini, gelisah, bingung. Nah, mereka baca, mereka lihat teman, mereka nonton. Oh iya, kalau aku cutting, aku lebih tenang ya. Kalau aku nonton, kalau aku main game, aku lebih tenang. Bener, karena di otaknya itu keluar suatu neurotransmitter atau zat kimia yang namanya dopamin. Dan itu bikin tenang, tetapi ketenangan yang palsu dan sesaat. Atau kita sebut temporary relief. Dan ketika udah nggak melakukan lagi, munculnya rasa malu, bersalah, berdosa, dan kecewa akhirnya. Nah, sehingga kita perlu melihat ya bahwa self-harm is a crying for help. Ada tangisan minta tolong sebenarnya ketika kita menyaksikan seorang anak melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Karena self-harm itu menunjukkan ada rasa sakit yang pengen cepat diselesaikan tapi nggak tahu gimana caranya. Nah, disinilah pertolongan, pendampingan itu penting banget. Dan yang paling berharga adalah tentunya pendampingan dari figur bermakna yang paling dekat, yaitu siapa? Orang tua.
Nah, anak-anak banyak yang FOMO nih. FOMO itu apa? Fear of missing out gitu ya. Jadi pengen banget tahu update-update terbaru. Saya waktu nganterin anak-anak generasi Alpha gitu ya, latihan gitu ya di mobil, mereka nanya gitu, Bang Ago, ininya apa kodamnya gitu ya? Apa lagi kodam itu ya? Kodam itu apa yang mendampingi katanya. Tapi ada yang lucu-lucuan, ada yang serius ya. Akhirnya dicari itu. Wah, kodamnya nih, Bang Lahargo kembaran adalah Kang Parkir Indomart katanya. Waduh, macam-macam gitu ya. Ada tulisannya tuh di bawah. Percuma punya kodam tapi nggak punya someone to talk katanya gitu. Oke. Nah, di zaman sekarang ini juga kita berada di sebuah era di mana baterai yang lemah itu lebih menakutkan ya daripada iman dan mental yang lemah. Benar sih kayaknya gitu ya. Ketinggalan handphone tuh kayaknya udah ketinggalan nyawa kita setengah. Kalau udah low bat itu pengen cepet-cepet dicas gitu ya. Dan lebih prioritas ini seringkali daripada komunikasi yang eye to eye, heart to heart di masa sekarang. Ya, ya, kita orang tua perlu introspeksi ya, karena dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi harta kita apa nih yang lebih berharga? Keluarga, anak-anak kita, atau handphone kita? Dan ini sudah menimbulkan suatu masalah besar ya di bidang psikososial nih. Ada satu fenomena yang kita sebut pubbing ya, ponsnabbing, yaitu sikap mengabaikan seseorang yang sedang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Nah, coba lihat nih Opa ini gitu ya. Opa ini kayaknya sedih, kecewa, aduh lemes dia gitu ya. Kumpul sih semua anggota keluarganya, makanan udah ready, tapi semua sibuk dengan handphonenya. Inilah pubbing. Dan ini bisa menimbulkan rasa kesepian yang saat ini menjadi ancaman global, dan itu sudah dinyatakan resmi oleh WHO. WHO mengatakan bahwa loneliness atau kesepian itu menjadi masalah atau ancaman global di masa kini. Kesepian itu bukan berarti kita nggak ada kumpul-kumpul, nggak ke tempat rame. Bahkan di tempat yang ramai pun, di tengah teman-teman dan keluarga kita bisa merasa kosong, hampa, dan sepi. Ya, itu problem ini di masa sekarang. Dan resiko dari kesepian ini itu cukup besar ya dan serius. Karena dikatakan oleh WHO, resikonya itu sama dengan merokok, minuman keras, dan obesitas. Nah, jangan sampailah ya anak-anak merasakan kita kesepian. Bahkan dengan kehadiran kita dia tetap sepi itu artinya ada hal yang serius itu yang harusnya kita benahi. Kalau di Jepang itu masalah kesepian ini sudah cukup parah ya. Ada satu fenomena yang orang Jepang bilang itu hikikomori namanya. Jadi hikikomori itu anak-anak muda Jepang tuh banyak sekarang yang memilih di kamar aja ada sih media digital internetnya semua gitu ya. Tapi mereka males berinteraksi, nggak mau dan ini memicu kesepian yang berujung kepada depresi dan akhirnya bunuh diri. Judi online di kalangan anak-anak sekarang marak banget. Bahkan beberapa waktu terakhir kita melihat ya pemberitaan yang cukup masif ini tentang masalah judi online ini. Si Udin nih nulis surat buat ibunya. Bu, anakmu yang dulu sering ibu carikan utang untuk biaya sekolah, wih, ibunya udah senang nih gitu ya. Wah, Udin udah bisa cari duit nih. Tapi ternyata lanjutannya adalah sekarang udah bisa utang sendiri, Bu. Waduh, ini dia. Dan ini banyak ya anak-anak zaman sekarang ini yang terjebak dengan judi online ini. Oke, dengan semua fenomena itu, kita sering sekali kemudian mengatakan, memberikan label, ini anak-anak sekarang payah nih, mentalnya cemen, atau banyak yang bilang generasi stroberi, gitu ya. Generasi stroberi itu seperti buah stroberi ya, luarnya merah, menarik. Anak sekarang pengen dapat sesuatu yang cepat, instan, dan gampang, gitu ya. Tapi kayak buah stroberi, begitu dapat tekanan, kena masalah, itu langsung remuk, hancur, gitu. Demikian juga katanya mentalnya. Apakah memang patut ya mereka kita berikan label generasi stroberi? Tunggu dulu. Karena setiap buah stroberi tentu ada petaninya. Siapa petaninya? Orang tua. Hmm, Orang tua punya kontribusi tentunya. Sudah belum pola asuh yang kita berikan membuat anak kita menjadi anak yang sensitif atau justru menjadi anak yang kreatif yang kemudian bisa bertumbuh, berkembang menjadi anak yang kita harapkan. Oke, kita mulailah dari orang tua gitu ya. Setiap orang tua tentunya
punya pengalaman mendapatkan pola asuh dari orang tua sebelumnya ya. Yes, setuju. Banyak orang tua di masa lalu tuh yang menggunakan kekerasan, baik verbal ataupun fisik ya, kepada anak-anaknya. Tetapi hal yang seperti ini berhentilah di kita. Putuskan rantai itu sekarang. Jangan kita melakukan hal yang sama kepada anak-anak karena penelitian-penelitian jelas sudah menunjukkan ya, setiap kekerasan baik verbal ataupun fisik itu memberikan luka psikologis, memberikan suatu efek trauma yang besar bagi setiap anak. Dan ini terbukti nih di seluruh dunia gitu ya. Angka gangguan jiwa pada anak dan remaja bisa kita lihat nih 3% gitu ya. Pada anak kurang dari 5 tahun aja kita sudah bisa melihat ada anak yang mengalami gangguan cemas loh. Kurang dari 5 tahun. Kemudian anak umur 5 sampai 9 tahun itu sudah bisa kita temukan yang mengalami depresi. Dan semakin bertambahnya umur ternyata semakin meningkatkan resiko tersebut. Ya, Amsal 22 ayat 6 mengatakan dengan sangat jelas ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Jadi anak dan remaja perlu dapat didikan ya, pendampingan pola asuh yang pertama, yang baik, dan yang kedua, yang benar. Agar dia dapat menjadi orang dewasa yang sehat, yang bisa membanggakan bagi kita semua. Nah, kenapa anak-anak sekarang kok banyak ke gadget gitu ya? Banyak kemudian lari dari orang tua, dari keluarga, karena mereka memang nggak dapatkan yang mereka butuhkan dari keluarga, dari orang tuanya. Apa yang mereka butuhkan? Mereka butuh informasi, apresiasi, komentar, harga diri, kenyamanan, ketenangan, validasi. Tapi kalau itu nggak mereka dapetin dari orang tuanya, jangan salahkan. Mereka akan cari di tempat lain. Dan itu sangat gampang. Gadget, internet, games, media sosial, pornografi, narkoba, pergaulan, memberikan apa yang mereka butuhkan. So, kompetitor kita lumayan berat ini gitu ya. Kalau handphone aja setiap tahun ada keluaran terbaru, setiap aplikasi selalu minta diupdate untuk memperbaiki dirinya. Hey, come on. Orang tua sudah belum mengupdate, mengupgrade skill parentingnya. Kalau nggak mau kalah dengan perkembangan zaman sekarang ini. Ya, zaman sekarang memang zaman yang cukup berat ya. Banyak stres di sekitar kita. Ini lagu Balonku yang coba saya agak ubah liriknya. Meletus atau tidaknya balon hijau, hati ini sudah sangat kacau. Lalu apalagi yang dapat ku pegang erat-erat? Ya, stres dalam kehidupan itu banyak banget gitu ya. Kita mau belajar nih bagaimana mencegah agar anak kita nggak gampang ya terganggu kesehatan mentalnya. Karena kesehatan mental anak itu berawal dari trauma yang dia dapatkan. Dan trauma itu seringkali dari orang terdekat yaitu adalah orang tuanya. Trauma pada anak itu dapat terjadi karena anak itu diabaikan. Mereka dibanding-bandingkan, mereka dibentak, tidak diapresiasi. Kekerasan fisik, kekerasan verbal, diberikan label, kata yang negatif, dituntut untuk selalu sempurna, dikritik apa yang dia lakukan, menyaksikan pertengkaran. Jangan menyakiti hati anak, itu pesan yang sangat tegas. Jangan memicu amarahnya, jangan menyebabkan tawar hatinya, jangan patahkan semangatnya. Ini pesan dari masa lalu yang sangat-sangat relevan masih dengan masa yang sekarang ini. Kalau kita sering melihat anak-anak yang kemudian jatuh kepada kondisi adiksi atau kecanduan, waduh anak saya kecanduan game, main handphone mulu, kayak narkoba, nonton pornografi, judi, merokok, adiksi makanan, main medsos terus, online shopping, adiksi internet. Itu adalah apa yang kita lihat di luar. Tapi ada kisah yang mungkin bahkan kita sebagai orang tua tidak pahami. Di bawah itu semua yang memicu munculnya adiksi ini adalah rasa bosan, pola asuh yang buruk, kesepian, kecewa, dilecehkan, marah, nggak diperhatikan, trauma yang belum selesai, putus asa, rasa diabaikan, dibanding-bandingkan. Ya, inilah yang sebenarnya terjadi, tapi tidak kita pahami selama ini. Jadi kita sibuk dengan permukaannya, tetapi root of problemnya nggak kita atasi.
Dan banyak di zaman sekarang ini orang tua ya punya masalah justru dengan kesehatan mentalnya sendiri. Orang tua yang stres gitu ya, itu cukup banyak dan itu rentan ya buat anak-anak juga kemudian mengalami stres kan. Sehingga orang tua yang sehat mental itu penting banget untuk membuat anak ini tumbuh kembangnya optimal, tidak menjadi anak yang sensitif, tetapi menjadi anak yang kreatif dalam hidupnya. Kenali ya, kalau kita sebagai orang tua punya tanda dan gejala ini, gitu ya. Kalau kita jadi gampang marah, sensitif, irritable ya, ada gangguan makan dan tidur, pencernaan sering terganggu karena pencernaan itu otak kedua ya. Jadi kalau pencernaan terganggu, umumnya psikis kita terganggu tuh. Kehilangan fokus, nggak bisa konsentrasi, mudah lupa, sering cemas, sedih, nggak semangat, overthinking. Ini tanda-tandanya nih bahwa orang tua juga punya problem dengan mental health-nya. Nah, orang tua yang punya masalah kesehatan mental, stres yang nggak diatasi, yang nggak mau mencari pertolongan bantuan, maka akan memicu pola asuh yang buruk bagi anak-anak. Kekerasan pada anak dapat terjadi, pengabaian bisa terjadi. Dan kalau di dunia psikiatri, itu bisa mengakibatkan yang kita sebut adverse childhood experience atau trauma pada anak. Dan ini memudahkan anak menjadi anak yang pencemas, anxiety, depresi, psikotik, bipolar, schizofren, borderline, ya. Dan ini yang kemudian dia pun akan menjadi orang tua yang punya masalah kesehatan mental. Dan ini akan menjadi sebuah lingkaran ya yang tidak akan ada habisnya dan ini akan menghabiskan, menghancurkan generasi-generasi ke depan. Jadi, bagaimana nih orang tua yang punya masalah kesehatan mental? Pertama, kenali ya gejala-gejala stres, validasi, nggak perlu kita pura-pura bahagia gitu ya. Boleh kok kita stres. Kitab suci juga mencatat banyak sekali tokoh-tokoh yang mengalami stres gitu ya. It's okay to not be okay dalam satu waktu. Cerita dengan orang yang dipercaya, melakukan journaling gitu ya, akan sangat baik tentunya. Manajemen stres dilakukan, mengatur pola hidup yang sehat, dan jangan ragu untuk konsultasi ke profesional kesehatan jiwa untuk mendapatkan terapi dan pengobatan. Karena sesungguhnya kesehatan mental orang tua itu investasi bagi keluarga. No health without mental health. Nggak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Udah tahu para orang tua ya. Jadi buat para orang tua, tahu tempe is good, tahu diri is better. Tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup sehat, tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak ya. Jadi kita tahu nih kalau kita punya problem, ayo perbaiki dulu dari diri kita. Karena setiap peristiwa traumatis pada anak itu bisa menyebabkan ya munculnya masalah kesehatan mental dan anak menjadi sangat sensitif. Apa itu? Peristiwa traumatis adalah peristiwa yang membahayakan, baik fisik, psikologis, mengancam, menakutkan, dan mungkin tidak menyenangkan. Ya. Nah, ini berbagai peristiwa traumatis bisa yang besar seperti perang, bencana alam, pernah ada kecelakaan, perampokan, tapi bisa juga trauma itu adalah yang kita sebut small t trauma. Kekerasan fisik, verbal, seksual, ancaman, mungkin pengabaian, kehilangan, perpisahan, perceraian, atau menyaksikan hal-hal yang berbahaya, menakutkan ya. Ada berita viral yang selebgram itu ya yang dipukul ya sama suaminya sekarang udah ditangkap itu anaknya menyaksikan loh itu yang masih kecil tuh ngelihat langsung itu peristiwa traumatis itu dan itu tentunya bisa berbahaya ya untuk kesehatan mentalnya. Dan tubuh kita akan memberikan reaksi nih terhadap kesehatan mental eh, yang bisa menyebabkan berbagai respon tubuh ya. Mulai dari otak tuh akan mengeluarkan hormon stres yang memudahkan seseorang itu menjadi ke-trigger emosinya. Kemudian mata, mulut, paru-paru, nafas jadi pendek, jantung jadi berdebar, asam lambung naik, GERD, kulit jadi gatel, kemerahan, autoimun. Nah, ini semua yang bisa menunjukkan respon dari trauma yang bisa kita munculkan, gitu ya. Dan memang setiap trauma itu bukan cuma trauma fisik ya, kita jatuh, luka, lecet. Ternyata trauma psikologis itu yang terluka itu adalah otaknya, gitu ya. Jadi ada di otak tuh ada neurotransmitter atau zat kimia, ada sel-sel otak yang terganggu, ada gelombang otaknya gitu ya. Dan itu semua bisa kemudian mengalami perubahan ketika seseorang mengalami trauma.
Nah, ini contohnya nih gitu ya. Otak yang bagian otak tuh banyak ya, depan, tengah, belakang, samping. Nah, itu semuanya bisa terpengaruh tuh ketika seseorang mengalami trauma ya, atau kalau sudah lebih dari 1 bulan itu kita sebutnya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Setiap anak yang mengalami trauma akan meninggalkan suatu luka ya, luka batin kita bilangnya, akar pahit gitu ya, atau inner child yang terluka. Nah, kita bisa akan lihat nih ciri-cirinya apa nih kalau seseorang itu punya trauma di masa lalu yang belum terselesaikan. Pertama, dia akan cemas dan takut terhadap situasi yang baru yang menjadi sangat sensitif nih. Selalu berusaha menyenangkan orang lain, people pleaser gitu ya. Harga diri dan kepercayaan dirinya rendah, gampang marah bahkan sampai meledak, rasa bersalah menyesal yang berlebihan, posesif orangnya. Kemudian juga perfeksionis, nggak mengizinkan kesalahan sedikit pun. Trust issue, nggak gampang percaya sama orang, takut diabaikan, ketergantungan emosional, mempertahankan rasa sakit emosi di masa lalu, merasa selalu dirinya, ya memang aku yang salah, memang aku yang salah, kritik diri terus-menerus, sulit merasa kegembiraan dan kebahagiaan. Itu ciri-cirinya, ya. Dan setiap trauma pasti ada responnya nih. Nah, ini yang kita bisa lihat nih gitu ya. Kalau seorang anak atau orang tuanya ya, itu respon traumanya ada 4 nih biasanya. Fight, gampang marah, irritable, agresif. Atau flight, lari. Setiap ada masalah pergi, lari, menghindar. Nggak mau masuk sekolah, nggak mau masuk kuliah gitu ya. Keluar dari rumah misalnya. Panik, lari. Atau freeze, terdiam, nambing, bingung gitu ya. Atau fawn, berusaha selalu menyenangkan orang lain, sulit berkata tidak. Nah, ini respon-respon trauma ya yang perlu kita kenali nih. Jadi dampak dari trauma karena pola asuh yang tidak baik itu tentunya bukan sekedar ya ini kamu bersyukur aja lah, udah relain aja, lepasin aja, ikhlaskan aja. No, no way. Trauma itu jelas menimbulkan gangguan sirkuit saraf di otak dan ini nggak mudah untuk bisa dipulihkan gitu ya. Jadi flashback, mimpi buruk, ingatan berulang, keluhan di fisik seperti nyeri gemetar, emosi, sensitif, sulit tidur. Ini dari sini nih asalnya gitu. Jadi trauma adalah luka psikologis pada otak dan ini nggak mudah dipulihkan tentunya. Jadi kita tentunya perlu memulihkan ya trauma kita dulu sebagai orang tua nih. Heal your inner child. Kalau kita punya trauma masa lalu, benar-benar itu harus dipulihkan dulu. Sebelum kita bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita, trauma kita harus pulih dulu gitu ya. Bagaimana cara memulihkan trauma? Seperti ini. Pertama, sadari dulu ya dan terima masa lalu yang memang pernah terluka karena perlakuan, karena situasi dan keadaan. Kemudian terhubunglah dengan lembut pada masa itu dan maafkan semua yang telah menyakitimu. Tuliskan apa yang dirasakan, identifikasi, oh iya dulu aku pernah trauma ya, karena aku dipukul sama papaku, aku dimasukin kamar mandi sama mamaku, dikurung di tempat yang gelap misalnya, aku dikata-katain, dibanding-bandingkan. Kemudian rekonstruksi, reframing, restrukturisasi bahwa luka batin itu diizinkan terjadi pada masa itu, tapi itu tidak harus menyakiti kita di masa kini. Itu memberikan pelajaran pada kita. Tidak ada cerita baru dari masa lalu. Nggak bisa dirubah, nggak bisa diulang. Hanya pelajarannya yang bisa kita ambil. Selanjutnya, sayangilah, kasihilah diri kita yang sudah berjuang hebat, bertahan sampai saat ini. Lakukan self-love, pakai coping mechanism yang positif. Jadi, orang tua kalau mau jadi orang tua yang baik, pulihkan dulu traumanya. Berikutnya, barulah kita menerapkan nih prinsip-prinsip pola asuh untuk membuat mental anak kita menjadi kuat. Nah, kita mau belajar ya prinsip-prinsip dasar yang praktisnya seperti apa, gitu ya. Pertama tadi, introspeksi diri ya sebelum memulai pola asuh. Belajar untuk nggak jadi masalah bagi keluarga. Ini seorang ibu, dia sebelum berangkat kantor dengan suaminya berdoa, Tuhan tolong buang semua masalah, beban bagi suami dan keluarga saya, gitu ya. Dia berdoa sebelum berangkat. Dan apakah Tuhan menjawab doanya?
Itulah Tuhan menjawab doanya. Dihilangkan langsung masalahnya. Ternyata dia sumber masalahnya ya. Ya bener banget gitu ya. Banyak anak-anak itu yang protes gitu. Papaku terlalu keras, cuek banget, nggak perhatian. Mamaku cerewet, sering nyubit. Aku sering disalah-salahin, dibanding-bandingkan. Ya, orang tua perlu introspeksi sebelum memulai pola asuh yang ingin diterapkan bagi anaknya. Karena investasi terbesar pola asuh anak adalah saat orang tua sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Yakinlah bahwa pada akhirnya kamu akan tahu bahwa yang menyembuhkan luka itu bukanlah waktu, di penerimaan dirimu. Kamu pun akan menyadari bahwa yang membuat kamu tumbuh bukan lari, tapi berani menghadapi. Dan jadilah selalu orang tua yang membuat anak kita punya hidup yang utuh gitu ya. Karena nggak ada kok anak yang sempurna gitu ya. No one is born perfect. I know it's how you gotta just be strong. And it's a fight just to keep it together. I know you're thinking that you're too far gone, but hope is never lost. Hope is never lost. Hold on, don't let go. Oh, hold on, don't let go. Just take one step closer, put one foot in front, the other. You'll get. Ya, tidak perlu menjadi sempurna kok gitu ya. Anak kita juga bukan anak yang sempurna. Tetapi mereka hanya butuh tempat di mana kekurangan mereka diterima. Seperti kita juga punya kekurangan. Karena kita semua rapuh, teruslah belajar untuk menjadi utuh. Dan teruslah kita orang tua belajar untuk membuat anak kita menjadi utuh. Karena keberadaan kita di samping mereka. Dan sebagai orang tua, pola asuh yang terpenting adalah ciptakan terus-menerus momen kegembiraan bagi anak. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Bermainlah dengan gembira bersama dengan mereka sehingga mereka nggak perlu mencari kegembiraan di tempat lain. Perdeu. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Ninguém. Pedra, papel, tesoura. Pega papel, tesoura. Quebrei de novo. Que é isso? Que brincadeira é essa? Pedra, papel, tesoura. Perdi, né? Pedra, papel, tesoura. Perdi. Pega papel, tesoura. Perdi. Que brincadeira besta é essa? Essa com a cara toda pedra. Ó, pedra, papel, tesoura. Ganhei. Seru ya. Hal-hal permainan sederhana seperti ini sudah banyak hilang zaman sekarang. Padahal bonding emosionalnya itu sangat baik sekali kalau ini kita lakukan. Dan jangan pernah ya Bapak Ibu bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Jangan pernah menyakiti hatinya supaya tidak tawar hatinya. Sayang, pipis lah sayang. Oke. Emang tadi mama ngomong apa? Bagaimana? Oh maaf ya. Harusnya ngomongnya gimana? Bapak sayang. Oh iya sayang. Pipis lah sayang ya. Ya, sekarang banyak ya anak-anak yang cukup sensitif ya gitu. Hati-hati ya. Pemilihan kata-kata, intonasi, ya orang tua belajar teruslah untuk tidak bangkitin amarah dan tawar hati bagi anak-anak kita. Dan selalu berikan kasih sayang ya di setiap musim kehidupan anak. Karena kasih sayang itu menyembuhkan luka. Perhatian itu memulihkan trauma. Dan kehangatan itu menenangkan jiwa. Ini seorang anak lagi mau disuntik imunisasi, tapi dia tidak merasakan sakit ya waktu jarum suntik itu masuk ke dalam tubuhnya. Karena bagaimana ayahnya ini betul-betul attachment-nya, kelekatannya, kasih sayangnya itu kuat banget buat Vai anak. passar um algodãozinho na sua perninha. Tudo bem? Tá tudo bem? A
Agora Hoje é a dia tia do vai fazer beijo. uma massagem. Hoje é dia do beijo. Tico, 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 tico. Hoje é dia do beijo. Hoje é dia do beijo, sabia? É, filha. Tá tudo bem, meu amor. Acabou. Pode segura pra mim, por favor. Não, que tia. Ya. Dan pastikan ya lingkungan tempat anak kita bertumbuh, berkembang, beraktivitas tuh aman, kondusif, positif, dan juga support. Ya, karena di tempat yang tepat, yang positif dan suportif serta kondusif, maka mereka akan bersinar dan mengeluarkan potensi terbaiknya. Dampingi selalu mereka agar selalu punya skill yang baru ya, dan karena mereka pun fase kehidupannya akan semakin bertambah. Hidup memang tidak bertambah mudah, tapi anak-anak kita akan bertambah mahir kalau kita mendampingi mereka. Tidak apa-apa, mereka pernah salah, pernah kalah gitu ya, selalu ada jalan ya kalau mereka mau terus berjuang. Dan perjuangan untuk kemudian menjadi lebih baik perlu banget pendampingan dari orang tua. Anak nggak bisa langsung melakukan sesuatu tuh skillful, jago, hebat gitu ya, berhasil. Tetapi kalau ada orang tua yang mendampingi mereka, membuat mereka mencoba lagi tanpa putus asa, pada akhirnya mereka akan mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti seorang karateka cilik ini, dia diminta mematahkan sebuah papan dengan kakinya. Kita lihat bagaimana pendampingnya memberikan support terus-menerus. 자륜! 빨리 셋샷! 아야! 아야! 오케이. 아야! Break it and shot. Ready? Go! One leg, one leg, okay? Ready? Go! This way. Aya! Okay, right leg, ready? Go! No, right leg. Go! One more time, forward. One more time. Hit over here. No. Go lagi. Ready? One more time. Go! Aya! One more time. Ready? Go! Wow! Ya, akhirnya berhasil ya anak ini. Dan latih mereka untuk bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Kalau mereka banyak bersyukur, maka mereka akan terhindar dari rasa insecure. Ini perlu dilatih tentunya gitu ya. Dan sikapi segala sesuatu dengan tenang ya, nggak perlu marah karena marah-marah itu bisa membuat anak trauma. Ya, ini yang perlu dilakukan. Karena banyak sekarang orang tua yang reaktif ya, anaknya melakukan kesalahan, langsung emosi marah-marah, dan konsekuensi dari marah-marahnya itu yang bikin anak trauma. Karena kesalahan anak itu seringkali nggak sengaja kok. Entah siapa yang Jadi kayak peristiwa di tukang cukur ini ya nggak sengaja kok sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kita sabar, tenang dan bijak, maka seperti rambut bisa tumbuh lagi, kesalahan pun sebenarnya bisa diperbaiki ya. Dan sebagai orang tua, bersama-samalah dengan anak menyelesaikan masalah. Jangan justru konfrontasi, berargumentasi dengan anak seperti gambar yang di atas. Tapi bersama-sama dengan si anak ini melihat, ini masalah kita apa sih sebenarnya nih, gitu ya. Ini akan membuat penyelesaian bisa lebih baik. Trauma pada anak tentunya bisa dipulihkan ya kalau kita terus memberikan perhatian, kehangatan setiap saat kepada mereka.
ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu ya dari pengalaman anak ini yang bikin dia trauma, mungkin dibully, pengalaman nggak baik di sekolah, di kampusnya dengan temennya gitu ya. Tetapi kalau kita tetap menyalakan api kehidupannya dengan apa yang kita bisa berikan, kehangatan dan perhatian, maka dia akan kembali menyala api kehidupan itu. Dan selalu jaga kekompakan kita ya dengan anak-anak kita. Apapun hadapi bersama dengan anak. Jaga kekompakan. Boleh kita sering cekcok, tapi tetap cocok dengan anak kita. Karena buat anak bersedih dengan orang yang tepat, yaitu orang tuanya, jauh lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah. Jadi kalau anak dan orang tuanya menghadapi masalah bareng ya gitu. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ya, jadilah orang tua yang bersifat sebagai painkiller ya atau pereda rasa sakit buat anak-anak kita. Nah, pereda rasa sakit itu obat yang paling mujarab itu apa ini zaman sekarang? 아이고. 이거 아팠다. Inilah pereda rasa sakit yang paling mujarab. Cinta kasih, pelukan, ciuman, perhatian, kehangatan. Ini yang perlu diberikan bagi mereka. Dan menurut saya, obat kayak gini harus dijual lebih banyak di apotek nih sekarang. Karena susah nih dapetinnya. Padahal orang tua, come on, ini murah dan mudah. Asal kita mau aja memberikannya. Jadi, pola asuh pada anak banyak tipenya, authoritarian, autoritatif, permisif, uninvolved. Kenali ya pola asuh yang terbaik ya, membuat anak kita bertumbuh dan berkembang. Dan sebagai penutup, ini sedikit rangkuman aja gitu ya, smart parenting yang bisa kita lakukan pada anak. Pertama, love, berikan cinta kasih sepenuhnya. Jangan lupa conversation ya, komunikasi terus buat anak gitu ya, dengan anak agar mereka nyaman untuk berbicara dengan kita. Dan waktu berkomunikasi, pastikan kita mendengar ya, bukan untuk cepat-cepat nasehatin, tapi untuk tahu seperti apa kisah dan ceritanya, dan tahu apa pesan yang mau dia sampaikan. Cari tahu dan validasi perasaan si anak, lihat perilakunya, dan sabar ya, sabar menghadapi anak tuh 10 pangkat 7 pangkat 7 gitu ya. Coping mekanismenya perlu ditingkatin terus, gimana strategi menghadapi masalah dalam hidup, pastikan anak punya waktu istirahat yang cukup, waktu melihat layar juga diperhatikan, lingkungan ya, dukungan, support, olahraga ya perlu nih untuk kesehatan mental yang baik. Dan selalu sampaikan pada anak bahwa kita bangga punya anak seperti dia. Inilah yang akan membangun harga diri dan percaya dirinya. Setiap orang tua tentunya punya suatu cara ya menghadapi anak-anaknya dan selalu ada niat yang baik ingin anak-anaknya itu baik. Nah, bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan mama sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya aku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau kan jadi orang tua seperti mama yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Ya, kita pengen anak-anak kita bahagia. Dan ingat, kita hanya punya satu pertandingan untuk setiap anak. Jadi, berikan pola asuh yang terbaik ya bagi mereka di setiap musim hidupnya. Investasi bagi keluarga, dan itu akan membuat anak kita akan bernyanyi dengan lantang seperti
Ya, jadi kegigihan, kesabaran jadi orang tua pasti akan tunjukin hasil pada waktunya ya. So, selama Tuhan masih ada, matahari masih bersinar dan donat masih bulat, ayo berjuang menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Terima kasih, salam sejigo, sehat jiwa bersama Lahargo. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Lahargo. Wow, ini pemaparan yang sangat luar biasa mengenai tema kita pada malam hari ini, sensitif atau kreatif. Bukan hanya untuk putra-putri kita yang masuk di dalam generasi Alpha ataupun Z, tetapi juga tips pola asuh kita sebagai orang tua untuk lebih baik lagi dan bijak bagi anak-anak kita. Baik sahabat Scripture Reunion Indonesia, kita akan masuk dalam sesi diskusi yang mungkin tidak terlalu panjang gitu ya, karena memang waktunya sangat singkat. Jadi silahkan Ibu Bapak dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Dr. Lahargo sebagai narasumber dengan terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand atau juga bisa menuliskannya pada bagian chat. Kami nanti akan membacakan kepada narasumber. Baik, silahkan. Sepertinya di bagian chat sudah ada penanya, Pak Dokter. Ibu Nia, sering saya temui orang tua sudah merasa benar dalam mendidik atau mengasuh anak. Ketika anak bermasalah, mereka bingung, padahal sudah dididik. Apa yang menyebabkan orang tua sulit mengakui kelemahannya? Silakan, Pak Dokter. Iya, seperti tadi udah disampaikan ya. Sebenarnya prinsipnya itu fit and match ya, pola asuh itu dengan kebutuhan anak. Jadi yang pertama kita perlu lihat dulu diri kita gitu ya. Adakah trauma, pengalaman yang nggak enak yang kita miliki, atau kita perlu belajar juga berbagai skill ya, keterampilan untuk menjadi orang tua ini. Nah, baru setelah itu kita lakukan, baru kita lihat kebutuhan anak ini. Anak itu beda-beda juga ya kebutuhannya. Ada anak yang memang harus dia tegas gitu ya, harus agak keras sedikit gitu ya. Ada juga yang perlu lembut, ada yang komunikasi. Itu seni dalam memberikan pola asuh itu yang perlu kita miliki. Dan setiap orang tua lah yang paling tahu sebenarnya bagaimana cara memberikan pola asuh yang terbaik untuk masing-masing anak ini. Dan yang namanya pola asuh pada anak itu tidak ada yang instan langsung bisa langsung oke gitu ya langsung jago, no, tapi it's a journey. Itu adalah sebuah perjalanan, sebuah proses untuk setiap anak. Kadang-kadang orang tua bikin salah gitu ya, tapi kemudian di kemudian hari dia memperbaiki kesalahannya dan itu bisa memperbaiki hubungan antara orang tua dengan anak. Minta maaf kepada anak juga hal yang bukan hal yang tabu ya untuk dilakukan kalau memang kita rasa ada kesalahan di masa lalu atau di masa sekarang yang kita lakukan. Jadi orang tua lebih melihat dulu ya ke dalam dirinya. Jangan-jangan ketika dia agak terlalu keras kepala, dia punya pengalaman yang nggak baik di masa lalunya yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu. Baris tuh. Baik, Pak Dokter, kalau berbicara mengenai kelemahan orang tua, terkadang ini mengingat pada mungkin masa lalu dari orang tua tersebut, di mana ketika dia mendapatkan pola asuh dari orang tua yang terlebih dahulu, dia bisa begitu struggle, bahkan membuat dirinya lebih hebat gitu dibandingkan orang tuanya, dan itu ingin ditularkan pada anaknya sekarang. Itu yang terkadang lupa oleh orang tua saat ini. Menganggap bahwa saya bisa, pasti anakku bisa. Bagaimana Pak Dokter? Itulah tadi di slide-slide awal saya sampaikan ya bahwa perkembangan zaman ini berubah terus dan tentunya itu juga menyebabkan karakteristik di setiap generasinya beda-beda gitu. Hal yang dihadapi, kondisi mental itu juga berbeda-beda tentunya. Sehingga kita nggak bisa untuk serta-merta menerapkan secara langsung ya pola asuh yang kita dulu pernah alami kepada anak-anak kita. Tetapi value, nilai-nilainya mungkin bisa kita terapkan gitu ya. Value kejujuran, ketekunan, kedisiplinan, yes. Tetapi kita kemas dengan cara yang memang sesuai dengan kebutuhan anak-anak di masa yang sekarang ini. Baris tuh. Tetap harus melihat psikologi zaman sekarang gitu ya, Pak Dokter. Baik, terima kasih. Ini ada Ibu Oklin sudah raise hand. Silakan Ibu Oklin bisa dibuka speakernya dan langsung saja bertanya kepada narasumber kita. Silakan. Iya, selamat malam Pak Dokter. Selamat malam, Jua. Jua. Tadi saya ikut dengan Zoom ini pakai headset
Satu saya kasih sama anak saya. Saya punya dua anak putri yang memang generasi Alpha. Jadi yang paling besar kelas 6 SD, tadi saya kasih satu. Dia ikut dengar dan semua terkonfirmasi banget dokter. Dia bilang gini, dokter ini menyuarakan hatiku banget. Dia bilang gitu. Semua apa yang dokter bilang, dokter I love you, dokter I love you gitu banget dia. Jadi dia suka, dia bilang dia bilang ini semua suara hatiku banget, dia bilang gitu. Jadi ketika dokter bilang berusahalah untuk mengenali mereka gitu ya. Jadi memang sengaja saya kasih juga untuk dia, paling tidak dia tahu kalau orang tuanya juga mau belajar tentang dunia mereka, tapi tidak bisa cepat gitu ya dokter, karena memang rentang usia juga sangat mempengaruhi gitu. Tapi saya secara pribadi mau membuka diri untuk berproses juga untuk mengenal karakter mereka. Yang menjadi kendala saya selama ini dokter, karena apa namanya ya, benturan antara saya mau menerima mereka dengan dunia mereka, tapi ketidakmampuan saya juga untuk memahami diri saya dengan kesibukan-kesibukan saya, dengan apa namanya, saya harus juga memfasilitasi kehidupan mereka gitu ya. Tapi saya tidak bisa bersabar untuk ikut dalam proses mereka. Pengennya cepat gitu. Misalnya pagi-pagi untuk berangkat sekolah, perhitungan waktu. Sementara mereka itu masih ya kayak jet lag banget gitu. Jadi kalau nggak marah-marah, apa yang bisa membuat mereka speed gitu ya, itu. Lalu tadi dia bilang gini, kadang aku nggak ngerti loh Mak, kami itu marahnya karena apa gitu. Hanya karena sedikit aja tiba-tiba marah, marahnya panjang banget. Dari rumah sampai sekolah ngomel terus. Padahal cuma bilang, ayo cepet aja pun udah bisa. Tadi dia sempat konfirmasi seperti itu. Nah dokter, apa nih sebagai orang tua yang juga mau belajar gitu, selain daripada tadi ya pelukan, kasih sayang, perhatian. Selain itu dokter, mungkin apa dulu nih yang perlu lagi kami perlengkapi sebagai orang tua supaya paling tidak nyambung dengan anak. Apakah memang paling tidak setiap hari itu harus ada setengah jam kek gitu duduk bersama ngomong, apakah itu perlu atau apa gitu dokter, yang apa dulu nih supaya membuka celah adanya kesepakatan bersama anak-anak gitu dok. Ya, terima kasih. Jadi sering sekali kita terjebak orang tua dengan otoritas kita gitu ya. Sebagai orang tua yang seolah-olah lebih tinggi, merasa harus dihormati dan dipatuhi, diikuti oleh anak. Nah, langkah paling mudah dan gampang diimplementasikan adalah jadilah sahabat dan teman bagi mereka. Artinya, sejajarlah dengan mereka. Masuk dalam dunianya, kenali apa yang sedang dihadapi, dan cobalah untuk menghadapinya dengan cara mereka juga, gitu ya. Waktu mereka sedang menyampaikan suatu hal, coba juga, Om, anak-anak ini kalau menghadapi gini gimana ya? Misalnya gitu ya. Ma, tadi di kelasku ada temanku cowok gangguin aku. Kayak gimana? Ganteng gak orangnya? Gini-gini. Ya, jadi coba masuk dulu dengan hal-hal yang lebih simpel, sederhana. Jangan dulu langsung figur otoritas kita yang langsung ada strata dan kasta yang lebar gitu ya. Tapi jadi teman yang kemudian bercerita, ngobrol, membahas hal-hal yang mungkin lagi viral di antara anak-anak zaman sekarang ini. Itu membuat anak itu merasakan bahwa mamaku ini asik ya gitu ya. Mamaku ini seru ya gitu. Jadi itu membuat mereka jadi nyaman ya untuk kemudian bercerita kepada kita. Nah, saat mereka sudah memulai bercerita, nah tanggapilah cerita itu dengan baik. Dengan kemudian mendengarkan dulu ya. Dalam bahasa Inggris kan denger itu ada dua ya. Ada hearing, ada listening. Kalau hearing tuh cuma mau denger, pengen cepet-cepet ngasih nasihat. Wah ini perlu nih dikasih nasihat yang begini nih. Tetapi ada juga listening. Listening itu mendengarkan dengan empati. Ini message yang mau disampaikan apa ya oleh anak ini? Apa yang dia butuhkan dari aku ya ketika dia bercerita seperti ini? Nah, hal-hal yang begitu bisa menjadi langkah awal yang membuat ada bonding ya. Bonding tuh kemelekatan ya gitu. Attachment dengan anak yang
jadinya lebih baik begitu. Dan itu memang harus berproses gitu ya. Nah, selalu juga berkomunikasi dengan anak dan ketika anak memberikan feedback kepada kita, kita jangan denial, jangan defense gitu ya. Mama terlalu cerewet. Oh iya ya, nak ya. Oke oke, yang mana tuh tadi tuh? Oh gini gini gini. Oke deh, nanti coba mama perbaiki ya. Kalau nanti mama masih seperti itu, kamu kasih tahu lagi ya. Nah, orang tua yang nggak defense, tidak denial gitu ya dengan apa yang terjadi yang disampaikan oleh anaknya adalah orang tua yang akan mampu jadi sahabat ya dan teman bagi anaknya. Which is ketika bersama-sama kita menghadapi itu gitu. Ah ini dia ya, halo. Ikutan juga di sini Say hi. ya. Halo, halo dokter. Benar nggak tadi? Seperti itu ya. Ya, iya dok. Ya, ya. Jadi kira-kira mungkin seperti itu jawabannya ya. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Oke, nanti saya akan minta dia ajarin saya istilah-istilah, bahasa-bahasa anak gaul barangkali ya dok ya, sebagai pintu awal. Yes, zaman sekarang banyak ya Mm-mm. istilah-istilahnya. Nah, benar-benar kita harus masuk juga ya ke dunia mereka gitu. Mhm. Betul. Kita Oke dok, menjadi terima kasih sahabat dokter. karib ya. Ya. Silakan Bu Oprin menjadi bestie ya. Nah, Besti, ini besti. dia bestinya. Wow, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Lahargo. Ini menjadi Oke. sebuah kita membuka wacana baru sebagai orang tua yang tidak melihat diri kita orang tua di atas mereka. Tapi kita memberikan peluk di saat pelik mereka menjadi sahabat terbaik untuk mencurahkan sampah unek-unek mereka selama ini. Selamat bersahabat dengan anak-anak kita, Ibu Bapak. Cinta yang mau kita berikan kepada anak-anak. Silahkan memberikan tanda love, pelukan untuk anak-anak kita setiap hari. Wah, ini kayaknya oleh-oleh kita hari ini ya. Sebarkan cinta dan senyuman untuk anak-anak kita. Walaupun mereka menggemaskan, itulah produk kita, Ibu Bapak ya. Jadi biarkan menjadi yang terbaik produk kita ini. Baik, Ibu Bapak yang terkasih, pasti kita punya banyak pertanyaan. Tapi waktu kita sudah di ujung. Karena memang sudah lewat dari 1 jam, dan tentu saja ada perjumpaan, maka akan ada perpisahan. Tapi jangan takut, materi dan juga jika ada Ibu Bapak tentang komen dan pertanyaan, bisa mengikuti YouTube kami, Scripture Union Indonesia, di mana materi ini atau siaran ini akan kembali kami putar pada hari Rabu jam 5 sore. Jadi Ibu Bapak jangan takut, setel dimanapun, kapanpun YouTube-nya, nonton kembali Pak Dr. Lahargo. Tidak akan sia-sia. Share juga ke teman-teman yang lain, agar kita menjadi orang tua yang baik dan bijak, bahkan menjadi sahabat untuk anak-anak tercinta kita. Baik, sekali lagi kepada Bapak Dr. Lahargo sebagai narasumber hebat kita pada malam hari ini. Kami dari Scripture Union Indonesia menghaturkan terima kasih Pak Dokter sebesar-besarnya untuk materi yang sangat berharga. Inilah harta bagi kami orang tua, untuk kami bagikan kepada putra-putri tercinta kami. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu Pak Dokter, sesuai quotes-nya ya, sejiwo. Sehat jiwa bersama Largo. Kita kayaknya sudah sehat ya jiwanya, mau terus-terusan sehat ya, supaya kita mau tebar kesehatan jiwa ini dan cinta bagi banyak orang. Baik, Ibu Bapak terkasih, kami dari Scripture Indonesia menghadirkan buku yang kami terbitkan, yaitu berjudul Berkat versus Kutuk. Buku ini hadir supaya para pembaca dapat memiliki pemahaman yang benar dan tepat mengenai berkat dan kutuk. Dengan memiliki pemahaman yang benar itu, maka kita diajak untuk menjalani tantangan hidup kita ini tanpa keraguan lagi. Kita lebih percaya diri bersama Sang Kristus, bersama dengan Yesus Kristus. Harga buku ini 60.000. Silahkan Ibu Bapak memesannya kepada nomor yang sudah tertera di layar Ibu Bapak. Dan satu lagi informasi dari kami adalah kita akan berjumpa kembali 2 minggu mendatang, tepatnya di hari Jumat tanggal 13 September 2024 di waktu yang sama pukul 6 sore hingga 7 malam. Di mana Ibu Bapak kami menghadirkan mengenai tema Sudahkah yang terbaik ku berikan? Bagaimana relasi kita selama ini di dalam pelayanan bersama dengan rekan-rekan kita di gereja? Mampukah kita memberikan yang terbaik? Bukan hanya kepada orang-orang sekitar kita,
tapi lebih utama pelayanan kita adalah untuk memuliakan namanya. Mari kita belajar bersama dengan Ibu Evangelis Inawati Teddy. Ibu Bapak, demikian informasi dari kami, dan sebagai penutup kami mohon dengan sangat kesediaan dari Bapak Dr. Lahargo memberikan kesimpulan terakhir dan berdoa penutup. Silakan Bapak Dokter. Ya, kita adalah orang tua yang tepat bagi anak-anak kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan gitu ya. Jadi berusahalah selalu menjadi orang tua yang terbaik bagi mereka. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat waktu ini yang boleh Tuhan perkenankan bagi kami untuk sama-sama kami belajar ya Tuhan. Tuhan, kami tahu saat Tuhan menjadikan kami sebagai orang tua, Tuhan pun akan memperlengkapi kami terus menjadi orang tua yang lebih baik. Dan kami mau Tuhan untuk menjadi orang tua yang seperti itu. Sehingga anak-anak kami boleh merasakan kasih yang datangnya dari Tuhan melalui kami sebagai orang tuanya. Biarlah kami boleh memberikan perhatian kami, kasih sayang kami, segala daya upaya kami, agar anak-anak kami boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang membanggakan bagi kami dan terlebih lagi membanggakan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.